Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada perkuliahan hari ini, saya akan memberikan materi tentang gambar set plan. Gambar set plan atau sering disebut juga dengan gambar situasi adalah gambar proyeksi dari gambar denah dan gambar-gambar tampak yang sudah dilengkapi dengan konteks tapak atau lingkungannya. Dalam gambar set plan, kita bisa tahu bagaimana kondisi di sekitar bangunan. Situasi lingkungan di dalam tapak bisa berupa vegetasi, jalan, sungai, laut, dan sebagainya. Gambar set plan akan memberikan informasi seperti apa tampak atas bangunan atau bentuk atap bangunan. Terkadang dalam gambar set plan, kita akan mendapati garis-garis kontur yang menunjukkan perbedaan ketinggian tanah di tapak. Garis-garis kontur adalah garis yang menunjukkan ketinggian tanah yang sama. Di dalam set plan, garis kontur ditunjukkan dengan angka yang menunjukkan ketinggian tanah. Angka tertinggi menunjukkan daerah tertinggi, dan angka terendah menunjukkan tempat terendah di dalam tapak. Jika jarak antara garis ini rapat, menunjukkan bahwa tanah curam. Sebaliknya, jika jarak antar garis kontur lebar, menunjukkan bahwa kondisi tapak landai. Beberapa aspek penting dalam gambar set plan adalah kualitas garis, atap dan bayangan, vegetasi, perkerasan, jalan dan parkir, elemen air, serta elemen lain contohnya adalah manusia dan kendaraan. Aspek pertama adalah kualitas garis, yaitu bagaimana kita menerapkan garis tebal dan tipis pada gambar. Memakai garis tipis atau tebal pada semua garis akan berkesan monoton dan tidak menjelaskan mana yang penting di dalam gambar. Penggunaan garis yang berbeda akan mempengaruhi kualitas gambar. Penggunaan bersama garis tebal dan tipis akan memberi batas yang jelas. Garis outline dengan garis tebal akan memberi kesan tegas dan selesai. Dari 3 gambar ini, gambar pertama tidak tepat karena ambigu. Mana bangunan, mana perkerasan. Gambar kedua juga ambigu, karena bagian bangunan terlihat 2 dimensi seperti elemen lain. Gambar ketiga adalah gambar yang baik karena penggunaan garis tebal sebagai batas elemen di tapak. Garis ini akan membedakan elemen dan posisi mana di atas dan mana di bawah. Arsiran material memakai garis tipis dan bayangan di sisi bangunan menunjukkan dimensi bangunan. Gunakanlah beberapa jenis ketebalan pena untuk menghasilkan kualitas garis pada gambar. Berikut contoh penggunaan kualitas garis pada gambar set plan yang baik. Kita bisa mendapatkan informasi kondisi bangunan terhadap lingkungannya. Aspek berikutnya adalah atap dan bayangan. Memberi tekstur arsiran pada gambar atap atau set plan berfungsi untuk memperjelas kualitas 3 dimensinya. Selain itu, tekstur pada atap akan memberi kesan kedalaman dan memperjelas bentuk atapnya. Sisi atap yang tertutup bayangan digambarkan dengan tekstur garis yang lebih rapat dibandingkan dengan sisi yang terkena sinar matahari. Penggambaran material atap serta arah penyusunan atap perlu diperhatikan dari mana pencahayaan datang. Penggambaran bayangan sebagai notasi pelengkap akan memberi kesan ketinggian dan kedalaman bangunan. Aspek selanjutnya adalah vegetasi. Vegetasi merupakan elemen pelengkap penting dalam set plan. Vegetasi dapat menciptakan ruang, memberi batas ruang, pengarah ruang, dan menambah kualitas lingkungan. Notasi vegetasi yang baik akan memperkuat gambar set plan. Vegetasi bisa terdiri atas pohon, perdu,
dan penutup tanah. Aspek keempat adalah perkerasan. Perkerasan adalah penutup tanah yang bersifat hardscape. Bisa terdiri dari paving block, batu alam tempel, beton berpola, keramik, dan lain sebagainya. Fungsinya sebagai jalur jalan atau sirkulasi manusia atau kendaraan. Ini adalah contoh arsiran untuk perkerasan. Aspek selanjutnya adalah jalan dan parkir. Penggambaran jalan dan parkir pada set plan berfungsi untuk memperkuat karakter lingkungan, menunjukkan posisi serta orientasi bangunan terhadap jalan. Berikutnya adalah elemen air. Pada set plan, air seperti kolam, sungai, laut digambar pada set plan dengan cara yang pertama memberi batas atau tepian dan memberi label. Kemudian bisa dengan memberi corak warna yang berbeda. Kemudian dengan cara membuat garis kedalaman, membuat garis gelombang kecil, dan atau memperlihatkan gelombang air. Elemen pendukung gambar set plan yang lain adalah contohnya manusia dan kendaraan. Ini adalah contoh set plan dari sebuah plaza, yaitu ruang terbuka besar dengan perkerasan sebagai area publik. Elemen manusia dan kendaraan ditambahkan untuk memperkuat karakter dari tapak. Gambar set plan perlu dilengkapi dengan nama gambar, yaitu set plan atau gambar situasi, skala garis, arah utara, legenda, dan keterangan lain yang memperjelas informasi di dalam set plan. Tugas minggu ini adalah menggambar set plan. Gambarlah set plan seperti contoh di samping dengan menggunakan pena lengkap dengan arsiran untuk menunjukkan gelap terang atau value, volume dari bangunan, material, dan juga tekstur. Gambarlah di kertas A3 dengan skala 1:100. Selain menambahkan bayangan, beri kelengkapan gambar set plan seperti nama gambar, skala, legenda, arah utara, dan keterangan lain. Ini adalah posisi gambar set plan di kertas A3, lengkapi dengan kop gambar. Untuk judul tugas, tulislah set plan. Acuan untuk membuat gambar set plan adalah gambar layout plan. Garis putus-putus di dalam layout plan menunjukkan garis atap. Ini adalah gambar dari denah rumah untuk memperjelas dari gambar layout plan. Demikian akhir dari materi perkuliahan pada minggu ini. Bila ada pertanyaan, silakan disampaikan di WhatsApp group atau di @link. Saya akhiri perkuliahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.